Halo, halo, halo. Oke, sebentar ibadah akan dimulai. Semoga ibadah ini bisa menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang kita permuliakan. Yuk. Semua saya berdiri. Ya, kamu puji Tuhan di hari Natal ini kita merayakan hari Natal. Kita surga bergema, raih Raja mulia, namanya sejahtera turun dalam dunia. Bersama yang bersorak rasakan dan bukan pandangan dari Kristus saja kita semua bergema dari Raja mulia. Tepuk tangannya lebih kencang lagi dong. Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, damai yang punya dalam hidupnya, yang ada kecil, yang dalam iman, kita semua bergema lahir Raja.
semangat memuji Tuhan. Kita pujikan pujian selanjutnya. Tuhan, untuk hati kami, supaya hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kalau seringkali kami Tuhan sering melupakan-Mu, sering tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, segala kelemahan kami Tuhan. Mampukan kami supaya kami dari hari ke hari Tuhan boleh diperbarui oleh Roh Kudus-Mu.
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu kami andalkan Tuhan. Engkau selalu ada ketika kami membutuhkan Engkau. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, menceraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu. Itulah hidupku. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih
Jalan kami di hadirat meteraikan kami di dalam hatimu, jiwa-jiwaku, jiwa ragamu, saudara yang terkasih, tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan rasakan pujian ini sebagai pengakuan komitmen kerinduan kita untuk senantiasa selalu hidup dekat dengan Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, apapun ujian yang kita hadapi dalam dan selama kita hidup ini, jangan semuanya itu membiarkan kita jauh daripada Tuhan. Tapi marilah kita semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan. Kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya, berkati kami Tuhan, dan berkati secara khusus hamba-Mu Tuhan yang tidak tahu apa-apa Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan marifat daripada Tuhan, sehingga setiap kata per kata, kalimat-kalimatnya keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan, sehingga kami semuanya di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah hati kami, inilah hidup kami, dan kami sudah siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas sebuah tema yang telah diberikan oleh panitia, yaitu dikasihi untuk mengasihi. Oke, kita langsung buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat 21. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Yang belum menemukan katakan haleluya. Oke. Saya akan baca, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara semua melihat di dalam Alkitabnya, baik yang ada di dalam layar, di atas layar maupun di HP masing-masing, atau yang membawa Alkitab. Saya akan baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudaraku dan teman-teman sekalian yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ya, perayaan Natal itu bukan sekedar merayakan happy-happy saja, ya. Jadi, ya, atau misalnya perayaan Natal bukan merayakan, meramaikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang duniawi. Tetapi Bapak Ibu saudara, teman-teman sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, perayaan Natal itu berbicara tentang sebuah kasih yang begitu sangat besar. Natal berbicara tentang sebuah kasih yang begitu sangat besar,
yang melampaui akal, melampaui pikiran, melampaui hikmat manusia. Mengapa saya katakan bahwa Natal berbicara tentang sebuah kasih yang begitu sangat besar, yang melampaui hikmat, akal, pikiran manusia. Bagaimana Allah mengasihi orang yang sebenarnya harus dihukum, harus dimurkai. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau misalnya saya secara pribadi mau tanya kepada teman-teman sekalian dan kepada kita semua di tempat ini, apakah teman-teman sudah merasakan dan mengalami kasih Allah itu? Sudah? Apakah kita sudah mengalami dan merasakan kasih Allah di dalam hidup kita? Kalau kita belum merasakan dan belum mengalami kasih Allah itu, lalu untuk apa kita ada di sini? Justru karena kita sudah merasakan dan mengalami kasih Allah itu, itulah sebabnya kita ada di sini. Amin. Karena kita sudah merasakan dan mengalami kasih Allah itu, itulah sebabnya kita merayakan Natal. Karena Natal berbicara sebuah kasih yang begitu sangat besar. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan inilah kabar sukacita, kabar gembira, dan kabar yang memberikan pengharapan bagi umat manusia yang sudah tidak memiliki pengharapan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita semua, harusnya kita semuanya ini binasa. Ya. Harusnya kita ini mati di dalam dosa-dosa kita. Ya. Karena apa saudara? Kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Adalah manusia yang harus dimurkai oleh Allah. Dan kasih Allah itu sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Seberapapun usaha kita, seberapapun kita berbuat baik di hadapan Tuhan, sebenarnya kita tidak layak menerima kasih Allah itu. Itulah sebabnya kalau jika kita melayani Tuhan, itu bukan karena kita layak, tetapi semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Teman-teman sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan di sana bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa terkecuali. Semua kita di tempat ini, bahkan semua orang dalam dunia ini harus dimurkai oleh Tuhan. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikonfirmasi di sana bahwa upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut itu adalah mati, binasa selama-lamanya. Kalau binasa selama-lamanya berarti masuk surga atau tidak? Kalau binasa masuk surga atau tidak? Tidak, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, tidak. Maka manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu tidak memiliki pengharapan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga itu. Tidak memiliki pengharapan. Walaupun manusia itu berusaha sedapat mungkin dengan berbuat baik, beramal, tidak. Itu tidak menjamin seorang itu bisa diselamatkan. Kalau kita melihat, saudara teman-teman sekalian, di luar sana ada begitu banyak orang yang beramal, berusaha berbuat baik. Supaya apa? Supaya mereka diselamat. Dan itu masih mudah-mudahan belum pasti.
berusaha sebesar apapun, masih mengatakan masih mudah-mudahan. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang terkasih. Nah, ini adalah kabar gembira, ya, bagi kita, bagi umat, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 20, ayat 16. Ini adalah kabar sukacita. Setelah manusia tadi sudah jatuh di dalam dosa, dan memang manusia seharusnya yang harus dimurkai. Lalu bagaimana supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Karena bagaimanapun orang yang sudah jatuh di dalam dosa itu, mereka harus dimurkai tanpa terkecuali siapapun. Karena dikatakan di sini semua orang. Berarti kalau semua orang berarti seluruh orang yang ada di dalam dunia ini harus dihukum mati binasa selama-lamanya. Kalau usaha manusia, kalau semua apa yang dilakukan oleh manusia semuanya sia-sia, gagal untuk bisa menyelamatkan dirinya dari hukum dosa itu, lalu bagaimana cara Allah untuk bisa supaya manusia itu bisa diselamatkan? Hanya ada satu cara, tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara Allah supaya manusia bisa diselamatkan, yaitu hanya dengan cara Allah sendiri. Coba lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman sekalian yang terkasih dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah kabar sukacita. Tidak ada cara lain, hanya ada satu cara supaya manusia diselamatkan dari hukum dosa itu, yaitu karena kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Dia tidak mau manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa binasa di dalam dosanya, tetapi di dalam kasihnya yang begitu besar kepada kita semua, Dia merindukan dan Dia mau melakukan. Bukan Dia hanya merindukan, bukan Dia hanya berangan-angan, tetapi Dia dikatakan di situ, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, supaya Bapak-Bapak teman-teman sekalian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah pengharapan yang pasti kepada kita. Kita sudah menyanyikan tadi, ya, Yohanes pasal 14 ayat 6 itu. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga, atau tidak ada seorang pun yang sampai pada surga itu kalau tidak percaya kepada Yesus. Kalau Yesus mengatakan bahwa Aku jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang dan sampai pada surga itu kalau tidak melalui Aku. Memang benar, karena Yesus berasal dari surga. Dan kalau Yesus berasal dari surga, sudah tentu Yesus tahu menuju jalan menuju surga. Tidak mungkin kita percaya kepada orang yang tidak berasal dari surga lalu mengatakan akulah jalan, sementara dia tidak berasal dari surga. Yang ada hanya penyesatan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Yesus, maka disitulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam, kembali kita pada teks Yohanes pasal 4
ayat 19. Ya. Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu atau lebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikonfirmasi di sana bahwa Allah telah mengutus anaknya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Saudaraku yang terkasih, saya mau menjelaskan bahwa orang yang sudah jatuh dalam dosa itu pasti mati binasa selama-lamanya. Ada 3 kematian itu. Mati secara rohani. Yang pertama mati secara jasmani, mati secara rohani, atau terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Dan yang ketiga adalah mati secara kekal, artinya binasa selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman semua, jikalau Allah mau menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, maka mau tidak mau Kristus harus mengalami ketiga kematian itu, yaitu mati secara jasmani, mati secara rohani, dan mati secara kekal. Jikalau Kristus mau menyelamatkan manusia dari dosa, dan bagaimana Kristus bisa mati mengalami kematian itu? Jikalau Dia tidak dilahirkan, maka Yesus, jikalau Ia mau menyelamatkan umat manusia, menanggung hukuman dosa itu yang yaitu maut atau kematian, maka Yesus harus menjadi manusia. Yesus Allah yang agung, Tuhan yang begitu, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia harus menjadi manusia. Harus dilahirkan untuk apa? Untuk menanggung dosa umat manusia itu. Yaitu apa? Dia harus mengalami kematian itu, untuk supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkasih, setelah kita sudah mengetahui, sudah belajar bersama-sama tadi, bahwa saat ini kita sudah diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Yang harusnya kita binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi apa Bapak Ibu teman-teman? Kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi kapan saja dan bagaimana saja, atau di tempat mana saja suatu saat Tuhan memanggil kita, jangan pernah ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus. Bagaimanapun cara Tuhan memanggil suatu saat kita pasti percaya bahwa kita akan pasti berhidup bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, jangan pernah kita melepaskan Yesus dalam hidup kita. Jikalau kita melepaskan Yesus dalam hidup kita, maka itu adalah sesuatu hal bencana di dalam hidup kita. Jikalau kita hanya dengan masalah persoalan dunia ini lalu kita meninggalkan Tuhan, tidak ada yang satu pun, seorang pun yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Hanya satu yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetap berpegang teguh, percaya kepada Yesus. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu saudara kita terkasih dalam nama Tuhan. Lalu setelah kita sudah tahu
dan telah memahami kasih Allah kepada kita. Kita sudah merasakan dan kita sudah mengalami kasih Allah itu. Yesus lahir supaya Dia menyelamatkan hidup kita. Dan titik puncaknya nanti adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu. Dia harus mengalami kematian. Hukum dosa itu adalah maut, mati, binasa. Yang harusnya kita yang mati dan binasa di atas kayu salib itu. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu sangat besar kepada kita, Dia menggantikan kita. Supaya setiap kita yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya dari tepuk tangan buat Tuhan kita bisa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu setelah kita sudah mengalami dan merasakan kasih Allah itu, lalu bagaimana cara kita harus hidup di dalam kasih? Saatnya kita akan memasuki candlelight. Holy night, the stars are brightly shining. It is a night, oh dear Savior's born. Only the world is seen and never heard. Dearly obeyed, and the soul fell is born. A thrill of hope, the weary world rejoices, for young spring, a new and glorious morn. For your needs, how did the angels' voices all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. Saya undang petugas untuk bisa Holy night, the stars are brightly shining. saya undang pendeta It is a night, oh dear Savior born. Only the world in sin and error pining, dearly obeyed, and the soul is born. A thrill of hope, the weary world rejoices, for younger springs, a new and glorious morn. For all your needs, these angels yang saat ini membutuhkan kasih Kristus. Sebentar saya akan mengundang
beberapa saudara kekasih untuk maju ke depan. Malam hari ini kita akan mewujudkan kasih itu kepada mereka melalui doa kita. Ada begitu banyak orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus. Mereka membutuhkan lawatan Allah. Dan malam hari ini kasih itu nyata di dalam setiap kita. Saya rindu untuk kita semua bersama-sama mengambil waktu ini untuk kita berdoa dan mengaminkan setiap doa-doa yang dinaikkan. Saya mengundang hambanya Bapak Gembala untuk maju ke depan. Sebentar akan menyalakan lilin utama. Dipersilakan. Lilin ini sebagai tanda bukti ketika kita menyalakan, kita mengambil bagian di dalam rencana Allah untuk membagikan kasih terang itu kepada dunia. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Muda Om Mary untuk maju ke depan. Dipersilahkan mengambil lilin dan silakan menyulutkan lilin ke lilin utama yang sudah dinyalakan. Selanjutnya saya mengundang Ketua Panitia Natal, Saudari Nesya, untuk maju ke depan menyalakan lilin. Silakan. Bisa dibawa Bapak Umeri. Selanjutnya saya mengundang perwakilan dari PDOR Kasih Bapak untuk bisa maju ke depan. Dipersilakan mengambil satu lilin dan menyalakan melalui lilin utama yang sudah nyala. Puji Tuhan. Selanjutnya saya mengundang Ketua Panitia untuk bisa maju ke depan. Diwakilkan oleh Wakil Ketua Saudara Mika, bisa mengambil lilin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lilin-lilin yang nyala sebentar akan dibagikan kepada saudara yang hadir malam ini. Dan biar lilin itu bukan cuma sekedar lilin biasa yang setiap Natal kita sama-sama nyalakan di malam gembira, tetapi biarlah melalui penyalaan lilin kita sungguh-sungguh mengambil satu keputusan untuk siap menjadi terang dimanapun kita berada. Sehingga melalui kehidupan kita, dunia yang sedang menuju kepada kehancuran, yang dalam keadaan gelap, mereka mengalami terang Kristus melalui kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Dipersilakan saudara yang sudah menerima ini bisa membagikan kepada saudara-saudara kita. Kita semuanya mengaminkan setiap doa yang akan diucapkan saudara kita. Ketika nanti saudara kita akan mengucapkan doa, di mana itu merupakan doa profetik, doa yang mencipta. Selesai saudara kita nanti menyatakan doa itu dan diakhiri dalam nama Yesus, saudara bisa berkata bersama-sama, amin. Siap saudara?
Amin. Oke, puji Tuhan. Malam ini kita memang terus sepakat. Saya percaya semua kita di tempat ini sudah berterima kasih Kristus. Biar kasih yang daripada Kristus kita mau bagikan melalui doa kita. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bersama-sama untuk kota Surabaya dan seluruh Indonesia ada dalam rencana Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, kami saat ini bersatu hati, kami berdoa, kami mohon curahkanlah hikmat atas Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh kabinetnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Indonesia maju, Indonesia makmur. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama katakan amin. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi di bangsa dan kota kami Indonesia dan Surabaya. Apabila Tuhan di kala pandemi ini mungkin mengalami kemerosotan ekonomi, tapi kami percaya bahwa Tuhan campur tangan atas bangsa dan kota kami Tuhan, Indonesia dan Surabaya Tuhan. Kami juga merindukan bahwa keadilan bisa terjadi bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik di yang mengalami berbagai masalah Tuhan, dan mungkin kriminal atau masalah apapun yang mungkin menjerat masyarakat Indonesia dan Surabaya Tuhan. Kiranya keadilan boleh terjadi di bangsa dan kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama katakan amin. Dan saat ini juga di dalam nama Yesus kami nyatakan gereja Tuhan bersatu menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Bapak dan Saudara, kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, untuk kota tercinta. Kami berdoa, kami memberkati Tuhan setiap gereja-gereja lokal tanpa memandang merek. Karena kami yang kami tinggikan adalah nama Yesus, yang kami muliakan nama Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah lahir di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang memberkati setiap yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tiba saatnya kita mengakhiri pada kita. Saya undang saudara-saudara kami berdiri. Terima kasih Bapak. Kalau kami boleh beribadah pada malam hari ini untuk memberkati Natal, untuk youth bersama pemuda-pemudi kami semua yang berjiwa muda malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di dunia, dan terima kasih untuk kasih-Mu sehingga kami boleh terima kasih itu dan kami boleh menyalurkannya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Omar yang sudah memberikan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap gembala sidang, setiap pimpinan gereja-gereja
yang sudah hadir pada hari ini Tuhan, Kau yang memberkati setiap gereja-gereja lokal, sehingga namamu yang dipermuliakan Tuhan. Kami tidak memandang merek gereja, tapi Tuhan biarlah Kau bekerja melalui youth, melalui setiap insan, setiap yang mau dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berkati panitia, berkati semua yang sudah terlibat untuk acara pada hari ini. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal, memberkati melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa melindungi, menyertai, memberkati mulai malam hari ini sampai Maranatha sudah kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari. Terima kasih teman-teman yang sudah datang, sudah berkali. Terima kasih Selamat